Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Mahbengi, NIM 18010095. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga jual dan harga transfer. Harga jual, apa sih harga jual itu? Harga jual adalah sejumlah kompensasi uang atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang maksimal. Menurut Hansen and Mowen mendefinisikan harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Sedangkan menurut Mulyadi, pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh. Ditambah dengan laba yang wajar, harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah barang yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan, salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang dan harga tersebut dapat diberikan kepuasan kepada konsumen. Strategi penetapan harga. Produk baru. Produk baru dibagi menjadi dua bagian, yaitu harga penetrasi dan harga mengapung atau skimming price. Harga penetrasi. Harga penetrasi adalah memberikan harga lebih rendah agar tercipta pasar permintaan umum diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Jika harga penetrasi ini digunakan, maka akan sangat cocok dan efektif untuk pasar yang cenderung sensitif terhadap harga. Yang kedua, harga mengapung atau skimming price. Harga mengapung adalah memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum, atau dengan kata lain, dalam hal ini perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Produk yang telah beredar dibagi menjadi ketiga bagian, yaitu tahap pertumbuhan, tahap kematangan, dan tahap penurunan. Tahap pertumbuhan, penjualan akan meningkat dan disertai dengan munculnya pesaing. Saat terjadi pertumbuhan yang cepat, maka biasanya strategi yang akan digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Tapi sebaliknya, jika pertumbuhan melambat, maka strategi yang diterapkan adalah strategi harga agresif atau menurunkan harga agar bisa mendorong penjual sekaligus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Yang kedua, tahap kematangan. Pada umumnya sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan menjadi sosok yang responsif terhadap situasi pasar, konsumen, bahkan pesaing. Yang tiga, tahap penurunan. Ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan yang secara terus-menerus. Memiliki dua alternatif langkah utama, yaitu strategi discounting atau pemotongan harga. Yang kedua, mempertahankan harga namun memotong biaya yang berhubungan dengan produk, khususnya dalam pengeluaran untuk promosi. Tujuan harga jual. Terdapat 5 tujuan harga jual. Yang pertama, mencapai penghasilan atas investasi. Yang kedua, kestabilan harga. Yang ketiga, mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Yang keempat, menghadapi atau mencegah persaingan. Dan yang kelima, memaksimalkan laba. Faktor yang mempengaruhi harga jual. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi harga jual produk, yaitu customer atau pelanggan. Pelanggan dapat mempengaruhi harga berdasarkan fitur yang terdapat pada produk tersebut serta kualitasnya. Yang kedua, kompetitor atau pesaing. Perusahaan harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh pesaingnya, termasuk harga jual produk mereka yang bisa menjadi substitusi produk tersebut. Yang ketiga, cost atau biaya. Semakin tinggi biaya produksi produk tersebut, maka semakin mahal produk tersebut dijual atau dipasarkan. Metode penentuan harga jual normal atau manufaktur, dan penjual jasa. Secara normal, harga jual harus dapat menutupi biaya penuh dan menghasilkan laba. Laba yang dimaksud adalah laba yang sepadan dengan investasi yang ditanam untuk menghasilkan produk atau jasa. Dengan rumus, harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah dengan laba yang diharapkan.
Harga jual untuk pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler. Perusahaan yang perlu dipertimbangkan oleh manajer penentu harga jual adalah pesanan reguler. Pesanan reguler adalah pesanan yang dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya tetap yang akan terjadi dalam setahun anggaran. Dengan demikian, jika manajer menentu harga jual yakin bahwa seluruh biaya tetap dalam tahun anggaran akan dapat ditutupi oleh pesanan yang reguler, maka pesanan khusus dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam penutup biaya tetap. Jika, misalnya dengan penerimaan khusus, perusahaan diperkirakan tidak hanya akan mengeluarkan biaya variabel saja, namun memerlukan biaya tetap, karena harus beroperasi di atas kapasitas yang tersedia. Maka harga jual pesanan khusus harus di atas biaya variabel, dengan kenaikan biaya tetap karena pesanan khusus tersebut. Harga jual dengan kos tipe kontrak. Kos tipe kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya. Nah, ini adalah rumus menghitung harga jual per unit atau manufaktur. Selanjutnya, pengertian harga transfer. Harga transfer adalah harga produk atau jasa yang ditransfer pada suatu pusat pertanggungjawaban di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari pusat pertanggungjawaban lainnya dalam suatu perusahaan. Jika dua atau lebih pusat laba bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, dan pemasaran suatu produk, maka masing-masing harus membagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut terjual atau laku. Tujuan penentuan harga transfer. Tujuan penentuan harga transfer terdapat 4 bagian. Yang pertama, menyajikan informasi yang relevan untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan. Yang kedua, memotivasi manajer untuk mencapai goal congruence. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba terkait. Yang keempat, sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Penentuan harga transfer. Secara umum, harga transfer dapat ditentukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar atau market-based transfer price. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjualan dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Pada sisi pembeli harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Kedua, harga transfer berdasarkan biaya atau cost-based transfer price. Harga transfer yang berdasarkan biaya berarti tidak ada intensif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. Penetapan harga transfer metode ini relatif mudah diterapkan, namun memiliki beberapa kekurangan. Pertama, menggunakan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah pada keputusan yang buruk. Jika seandainya unit penjual tidak dapat memproduksi dengan optimal sehingga menghasilkan biaya yang lebih tinggi daripada pasar, maka dapat terjadi kecenderungan pembelian barang dari luar. 2. Jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjual tidak akan pernah menghasilkan laba dari setiap transaksi internal. Ketiga, penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya berarti tidak ada intensif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. Umumnya, perusahaan menetapkan harga transfer atas biaya berdasarkan biaya variabel atau biaya tetap dalam bentuk biaya penuh full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap atau variable cost plus fixed fee. Harga transfer negosiasi atau negotiated transfer price. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan.
Harga transfer negosiasi memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pendekatan ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibanding pihak-pihak lain dalam perusahaan. Dasar yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer. Biaya historis. Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang ditransfer, atau dihitung berdasarkan harga input atau masukan pada saat beli. Biaya historis tidak baik sebagai dasar penentuan harga transfer, karena kemungkinan di dalamnya biaya historis terkandung ketidakefisien pada unit penjual. Sulit sebagai dasar pengukuran prestasi dan dasar perencanaan. Biaya standar, biaya yang dianggarkan, baik sebagai dasar penentuan harga transfer. Yang terakhir, rumus komponen biaya yang diperhitungkan, yaitu rumus full cost dan variable cost. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.